Om Swastiastu, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, atau malam dokter dan teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Anak Agung Gede Oka Adiatma Prabaswara dengan nomor induk mahasiswa 25025111124. Saya, selaku PIC atau Ketua SGD Student Group Discussion B5, pada kesempatan kali ini akan memulai presentasi untuk student project dengan judul How Medical Student Can Always Catch Up with the Overwhelm of Medical Studies. Sebelum memulai, pada slide selanjutnya, teman-teman atau anggota kelompok SGD B5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan NIM mereka sebelum melanjutkan ke bagian isi. Baik, itu saja pembukaan dari saya. Selamat menyaksikan dokter dan teman-teman. Baik, selamat pagi, dokter dan teman-teman. Sebelum saya memulai penjelasan pada bagian latar belakang, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iputu Gede Bagus Krisna Widya Dharma Wirata dengan 3 digit NIM terakhir 122. Program studi sarjana kedokteran dikenal sebagai salah satu program studi yang paling sulit dan melelahkan dibandingkan program studi lain di sebuah fakultas ataupun universitas. Mahasiswa kedokteran seringkali dituntut untuk menguasai berbagai macam materi dan kompetensi klinis dalam waktu yang singkat. Maka dari itu, mahasiswa kedokteran dituntut untuk menemukan cara belajar dan strategi belajar yang efektif dan berjangka waktu panjang. Namun seringkali mereka mengalami kesulitan dan hambatan dalam menemukan solusi tersebut. Oleh karena itu, dengan dibuatnya karya tulis ilmiah ini, diharapkan mahasiswa kedokteran dapat sekiranya menganalisis dan mengidentifikasi masalah apa saja yang menghambat mereka dalam menjalani perkuliahan, serta diharapkan dapat membantu sebagai acuan dalam membuat solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan sifat jangka panjang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Meisya Aitra Devi Widastra dengan NIM 25025111108. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, adapun beberapa masalah yang akan kami bahas dalam penelitian ini. Yang pertama adalah, apa saja faktor-faktor penyebab tingkat kewalahan bagi mahasiswa kedokteran? Yang kedua adalah, bagaimana cara mengatasi tingkat kewalahan dalam perkuliahan bagi mahasiswa kedokteran? Dan yang ketiga adalah, bagaimana metode pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa kedokteran untuk mengatasi tingkat kewalahan dalam perkuliahan? Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan. Yang pertama adalah mengidentifikasi faktor yang menyebabkan mahasiswa kedokteran merasa kewalahan selama masa pembelajaran. Yang kedua adalah mengidentifikasi cara untuk mengatasi rasa kewalahan pada mahasiswa kedokteran. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi metode pembelajaran yang efektif yang dapat dilakukan oleh mahasiswa kedokteran. Baik, izin dokter dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Putu Aiswarya Renia Pratnya dengan nomor NIM 25025111118. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari penelitian kami, di mana kami memiliki dua manfaat, yaitu manfaat praktis dan manfaat akademis. Dimulai dari manfaat akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa kedokteran untuk mengenal kembali apa sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi performa belajar mereka. Dan selanjutnya adalah untuk memberikan strategi adaptasi bagi mahasiswa kedokteran agar mereka dapat menangani beban pembelajaran mereka. Dan selanjutnya adalah manfaat praktis. Yang pertama adalah untuk menentukan cara efektif untuk membagi waktu, energi, serta prioritas akademik mahasiswa kedokteran. Dan yang kedua adalah untuk menyarankan institusi pendidikan untuk merancang sistem pendidikan yang dapat mendukung kesejahteraan mahasiswanya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Sulis Dwi Wayu Puspita dengan nomor induk mahasiswa 25025111126 akan mempresentasikan faktor penyebab tingkat kewalahan mahasiswa kedokteran yang pertama, yaitu tekanan akademik. Tekanan akademik adalah hal yang umum terjadi dalam kehidupan mahasiswa. Tekanan ini muncul dari berbagai tuntutan seperti persiapan ujian, tugas, presentasi, hingga praktikum. Dari tuntutan-tuntutan tersebut akan mengakibatkan penurunan konsentrasi belajar, kewalahan, penurunan nafsu makan, hingga masalah pencernaan. Jika hal ini dilakukan secara terus-menerus akan mengakibatkan siklus yang negatif, penurunan kesehatan secara umum, burnout, bahkan depresi. Faktor yang kedua adalah faktor hubungan sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup. Maka dari itu,
Faktor hubungan sosial sangat berpengaruh terhadap tingkat kewalahan mahasiswa kedokteran. Adanya hubungan buruk dengan keluarga, teman, maupun pengajar dapat mempengaruhi performa mahasiswa, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Zhang Jiayu yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara hubungan sosial dengan kewalahan mahasiswa kedokteran dalam belajar. Baik, mohon izin dokter dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Niko Makainika Sri Kemuning dengan NIM 25025111102. Saya akan memaparkan terkait dengan faktor yang ketiga, yaitu tekanan finansial. Tekanan finansial merupakan salah satu permasalahan yang sering dialami oleh mahasiswa. Kekhawatiran terkait dengan biaya kuliah, perlengkapan akademik, dan biaya hidup menjadi sumber pemicu stres. Hal ini juga diperburuk oleh keterbatasan mahasiswa untuk bekerja paruh waktu, sehingga ketergantungan terhadap pinjaman menjadi semakin besar. Berdasarkan penelitian, tekanan finansial dapat mempengaruhi kondisi mental mahasiswa. Hal ini memicu kecemasan dan juga depresi. Selain berpengaruh pada kesehatan mental, tekanan finansial juga berpengaruh terhadap performa akademik. Berdasarkan data survei nasional, sekitar 24% mahasiswa melaporkan bahwa kesulitan keuangan memiliki dampak negatif terhadap pencapaian akademik. Hal ini terjadi akibat meningkatnya jam kerja mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga berkurangnya waktu belajar, atau karena kecemasan dan juga stres yang berlebih dan mempengaruhi secara langsung konsentrasi dan prestasi akademik mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Ciris Gito dengan NIM 25025111114. Perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup merupakan salah satu alasan yang umum dialami oleh individu dengan depresi, tercermin melalui pola tidur yang tidak teratur, perubahan nafsu makan, dan menurunnya aktivitas fisik, serta cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Kuliah merupakan periode transisi dari remaja menuju tahap dewasa, di mana rawan memunculkan tekanan psikologis yang dapat menimbulkan stres, perubahan pola makan, hingga peningkatan berat badan pada tahun pertama kuliah. Bagi mahasiswa kedokteran, tantangan tersebut semakin kompleks dan seringkali memunculkan freshman syndrome yang muncul akibat kombinasi berbagai faktor, seperti beban akademik yang berat, tuntutan penguasaan pengetahuan dan keterampilan, lingkungan sosial yang baru, serta perpisahan dengan keluarga. Kondisi tersebut dapat menimbulkan stres, kecemasan, kelelahan, bahkan rasa terisolasi. Oleh karena itu, freshman syndrome menjadi tantangan yang kompleks dan memerlukan dukungan serta strategi adaptasi yang tepat agar mahasiswa mampu melewati fase awal perkuliahan dengan baik. Baik dokter dan teman-teman, pada bab 2.2 yang menjelaskan bagaimana langkah ataupun pemecahan solusi terkait tingkat kewalahan atau overwhelm pada mahasiswa kedokteran akan saya dan teman-teman saya jelaskan pada subbab-subbab berikut ini. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anak Agung Gede Oka Adiatma Prabaswara dengan nomor induk mahasiswa 25025111124. Pada bab 2.2.1, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan non-akademik sebagai sarana untuk mengatasi overwhelm atau tingkat kewalahan pada mahasiswa. Kampus ataupun institusi pendidikan sebagai wahana yang menyediakan wadah serta menuntut kita, mahasiswa kedokteran, untuk menyeimbangkan antara kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik. Tetapi, apa sih itu kegiatan non-akademik? Kegiatan non-akademik merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pembelajaran untuk mengembangkan potensi diri serta minat dan bakat melalui wadah yang disediakan oleh kampus seperti LMFK, BSO, atau unit kegiatan mahasiswa. Menurut penelitian dan jurnal yang diterbitkan oleh Kim dan teman-temannya pada tahun 2023, terdapat kolerasi antara aktivitas dan kegiatan mahasiswa di luar jam pembelajaran kampus dengan kondisi psikologisnya yang berperan besar dalam mengatasi tingkat overwhelm atau kewalahan pada mahasiswa kedokteran. Sehingga dari jurnal ini, mahasiswa-mahasiswa yang cenderung lebih banyak mengikuti kegiatan organisasi yang ia sukai atau unit kegiatan mahasiswa yang ia sukai akan memiliki tingkat kewalahan atau overwhelm yang lebih rendah dibandingkan mahasiswa yang hanya berfokus pada studi akademiknya saja. Baik, itu saja yang akan saya jelaskan pada slide kali ini. Terima kasih dokter dan teman-teman telah menyaksikan. Selanjutnya, saya Iputu Bayu Senantara Ryohei dengan nomor induk mahasiswa 25025111106 akan menjelaskan mengenai sub-subbab 2.2.2 mengenai coping mechanism dan keterkaitannya dengan burnout. Sebagai mahasiswa kedokteran, terdapat berbagai tekanan yang akan dihadapi. Salah satu cara menanggapinya adalah melalui coping mechanism, yakni sebuah upaya yang dilakukan secara sadar untuk mengatasi stres. Coping mechanism sendiri dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu respon adaptif dan maladaptif.
Coping mechanism adaptif merupakan respon yang menghadapi sumber stres secara terstruktur dengan tujuan memecahkan masalah dan menangani emosi secara positif, seperti mencari bantuan dari orang lain dan membikai ulang situasi secara positif. Di sisi lain, coping mechanism maladaptif merupakan respon yang menghadapi sumber stres dengan usaha yang cenderung menghindar seperti menyalahkan diri sendiri dan supresi emosi. Literatur terdahulu mencoba menjelaskan mengapa mahasiswa memilih tipe coping mechanism tertentu. Suatu penelitian menemukan bahwa ketika seorang mahasiswa dihadapkan dengan masalah yang tidak dapat dikontrol, mahasiswa cenderung menggunakan coping mechanism yang maladaptif. Sedangkan ketika dihadapkan dengan masalah yang dianggap dapat atau gampang terselesaikan, mahasiswa cenderung menggunakan coping mechanism yang adaptif. Dalam penelitian lain, ditemukan bahwa mindfulness memiliki korelasi positif dengan coping mechanism yang adaptif dengan mediasi signifikan oleh pemenuhan kebutuhan psikologis dan resiliensi mahasiswa. Di sini penting untuk menggarisbawahi bahwa semua coping mechanism tidak seluruhnya memiliki efek yang positif. Penelitian menunjukkan bahwa coping mechanism yang bersifat maladaptif memiliki korelasi positif dengan burnout. Sedangkan coping mechanism bersifat adaptif memiliki korelasi sebaliknya. Burnout di sini adalah suatu kondisi kelelahan yang dialami seseorang akibat stres yang berkelanjutan. Burnout sendiri ditemukan memiliki konsekuensi seperti perubahan pada struktur otak, supresi imun, dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Perkenalkan, nama saya Mai Sunardian dengan NIM 250251104. Menurut jurnal Cureus pada tahun 2020, dukungan keluarga dan lingkungan sosial berperan besar dalam menurunkan risiko burnout, serta meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa kedokteran. Namun, ada temuan menarik bahwa mahasiswa yang tidak tinggal bersama keluarga justru melaporkan stres yang lebih rendah. Kemungkinannya dipengaruhi oleh faktor budaya dan ekspektasi sosial. Penelitian di BMC Psychiatry tahun 2022 memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial yang diterima mahasiswa, semakin rendah pula tingkat burnout, bahkan dalam situasi penuh tekanan seperti pandemi COVID-19. Studi BMC Psychology tahun 2023 juga menekankan peran iklim sosial yang positif, rasa kebersamaan, serta psychological capital dalam melindungi mahasiswa dari kelelahan akademik. Lebih lanjut, studi BMC Medical Education tahun 2025 menegaskan bahwa dukungan institusi melalui konseling akademik dan psikologi sangat penting, terutama bagi mahasiswa baru yang masih beradaptasi maupun mahasiswa klinis yang menghadapi tuntutan tinggi. Dukungan semacam ini tidak hanya membantu mengelola stres, tetapi juga meningkatkan efikasi diri dan keterampilan coping. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dukungan keluarga, lingkungan sosial yang sehat, serta kebijakan institusional yang berpihak pada kesehatan mental mahasiswa merupakan fondasi penting dalam mencegah stres dan burnout, sekaligus mendukung kualitas pendidikan kedokteran secara berkelanjutan. Halo semua, perkenalkan nama saya Darren Adrikliu dengan nomor NIM 25025111110. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 2.3.1 mengenai active learning. Active learning itu sendiri adalah cara belajar yang merubah fokus kita, yang dulunya guru atau dosen menjelaskan kepada murid dan murid menerima secara pasif, menjadi murid secara aktif ikut berproses dalam proses pembelajaran. Salah satu contohnya adalah problem-based learning, di mana suatu kelompok murid atau mahasiswa itu diberikan suatu masalah dan mereka mengerjakan masalah tersebut dengan berdiskusi atau bekerja sama di dalam kelompok. Hal ini terbukti untuk meningkatkan retensi dan pemahaman mereka atas materi tersebut, yang tentu sangat membantu di kuliah kedokteran yang memiliki materi yang sangat banyak. Baik, selamat pagi dokter dan juga selamat pagi kepada teman-teman semua. Sebelum saya masuk ke dalam materi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Niputu Naradia Kalindasari Swastika dengan 3 digit terakhir NIM saya 112. Di sini saya akan membahas mengenai spaced repetitions. Namun sebelum itu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa salah satu alasan mengapa mahasiswa kedokteran itu cenderung merasa overwhelmed adalah karena jadwal yang padat dan materi yang sangat banyak, namun waktu untuk belajar yang sangat sedikit. Nah, di situ materi yang sangat banyak ini namun waktu yang sangat sedikit itu dapat membuat seorang mahasiswa melakukan yang kita sebut sebagai cramming atau sistem kebut semalam atau SKS, di mana seorang mahasiswa mempelajari semua materi dalam waktu yang sangat singkat, misalnya 1 malam. Nah, tentunya hal itu tidak bisa memaksimalkan hasil belajar, sehingga otak merasa lelah, namun hasil yang dihasilkan itu tidak maksimal sama sekali. Oleh karena itu, disinilah peran spaced repetitions, di mana sesuai dengan namanya, spaced repetitions merupakan salah satu metode belajar yang mengaplikasikan jeda di antara pengulangan-pengulangan materi. Di sini jeda di antara pengulangan materi tersebut dilakukan jauh sebelum misalnya suatu evaluasi seperti ujian blok. Hal ini ditujukan untuk memberikan otak waktu untuk menyerap semuanya, namun tidak memberikan otak cukup waktu untuk melupakan apa yang sudah dipelajari sebelumnya.
Di sini benefits atau manfaat yang diharapkan dari spaced repetitions ini adalah yang pertama, tentunya sudah saya sebutkan sebelumnya, mencegah cramming atau SKS. Yang kedua, memperkuat ingatan terhadap materi, karena ada salah satu sumber yang mengatakan bahwa otak kita itu seperti otot. Semakin sering kita melakukan latihan atau semakin sering kita mengulangi suatu latihan, walaupun tidak dalam atau tidak secara ekstrim, tetap saja hasilnya akan lebih maksimal daripada kita memaksakan pada satu hari atau satu waktu yang singkat. Itulah mengapa spaced repetitions ini dapat digunakan untuk memperkuat ingatan terhadap materi. Yang ketiga tentunya untuk mengurangi kewalahan. Baik, penerapan spaced repetitions dapat digunakan dengan menggunakan flashcards, di mana flashcards sekarang ini sudah sangat mudah untuk diakses, terutama karena sekarang sudah ada media digital. Dengan menggunakan flashcards yang notabene bisa digunakan kapan saja, di mana saja oleh siapa saja, pembelajaran dapat dilakukan sangat simpel, mau itu di luar rumah, mau itu di pada tempat tidur, dan kapanpun itu, jauh hari sebelum suatu penilaian. Beberapa aplikasi yang direkomendasikan untuk menggunakan flashcards adalah yang pertama Anki, yang kedua itu Supermemo, dan yang terakhir adalah Gizmo. Penggunaan juga tidak sulit dan dapat digunakan dengan baik. Mungkin sekian saja dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kizia Villarili dengan nomor NIM 25 Kali ini saya akan membahas tentang interleave study. Interleave study merupakan gaya belajar di mana beberapa topik dipelajari secara bersamaan. Dengan syarat, topik-topik tersebut saling berkaitan. Contohnya dalam blok biomedik 1, mahasiswa mempelajari anatomi ekstremitas atas dan juga bawah. Kedua topik ini saling berhubungan dan dapat dipelajari secara bersamaan. Metode ini bermanfaat untuk memperkuat koneksi saraf, menumbuhkan ingatan jangka panjang, dan meningkatkan kemampuan penerapan konsep secara menyeluruh. Penerapan konsep lintas topik ini sejalan dengan tujuan pendidikan dokter, yaitu menganalisis dan menangani berbagai kemungkinan kondisi pasien. Meskipun terdapat resiko tidak mengingat setiap detail konsep secara mendalam, interleave study terbukti efektif dalam mengatasi kepadatan materi di Fakultas Kedokteran. Selanjutnya adalah 2.3.4 mengenai self-determination theory. Self-determination theory menjelaskan bahwa ada 3 kebutuhan fundamental yang dibutuhkan sehingga kita bisa menjaga diri kita agar tidak stres dan tetap termotivasi. Yang pertama itu adalah autonomi atau kebutuhan seseorang untuk memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya sendiri. Dalam artian, kita tidak dipaksa untuk belajar, namun kita sendiri yang memilih untuk belajar. Lalu yang kedua adalah competence, yaitu keinginan seseorang untuk merasa mampu dan diakui. Oleh karena itu, cara belajarnya kita harus mencari-cari kuis yang lumayan cukup sulit agar ketika kita bisa melakukannya, kita merasa senang dan lebih termotivasi. Dan yang terakhir adalah relatedness, yang merupakan hubungan intrapersonal di mana teman-teman kita atau keluarga kita mendukung apa yang kita lakukan sehingga kita menjadi lebih termotivasi dan tidak stres. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Kalisa Aurencia dengan nomor NIM 25 Hari ini saya akan membahas bab 3 yang meliputi 3.1 kesimpulan dan 3.2 syarat. Baik, pertama saya akan membahas tentang kesimpulannya terlebih dahulu. Tuntutan yang tinggi sebagai mahasiswa kedokteran kerap kali menjadi tekanan yang memicu munculnya kewalahan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi munculnya kewalahan bagi mahasiswa kedokteran. Faktor-faktor ini meliputi tekanan akademik, hubungan sosial, tekanan finansial, dan juga perubahan dalam gaya hidup. Untuk mengatasi tekanan ini, ada beberapa cara yang bisa diterapkan oleh mahasiswa kedokteran, seperti mengikuti kegiatan akademik, menerapkan mekanisme adaptif untuk menangani stres, dan juga mencari dukungan psikososial dengan mengikuti konseling, bergabung dengan komunitas, dan juga membangun relasi yang positif. Selain itu, untuk mengatasi tekanan akademik, ada juga beberapa metode belajar efektif yang bisa diterapkan oleh mahasiswa kedokteran, seperti active learning, spaced repetition, interleave study, dan juga self-determination theory. Berikutnya saya akan membahas saran. Saran dari penulis untuk institusi pendidikan adalah untuk menyediakan program-program untuk mengatasi kewalahan di kalangan mahasiswa kedokteran, seperti penerapan student support. Selain itu, penulis juga menyadari ada keterbatasan waktu dalam mengumpulkan data secara langsung untuk mendukung penulisan ini. Oleh karena itu, saran untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan observasi secara langsung untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan merumuskan solusi yang lebih efektif bagi mahasiswa kedokteran. Baik, sekian dari saya serahkan ke moderator. Sekian dari saya serahkan kepada rekan saya yang berikutnya.
Dengan telah sampainya presentasi kami pada bagian kesimpulan dan saran, telah berakhir pula presentasi kami kali ini untuk student project dengan judul How Medical Student Can Always Catch Up with the Overwhelm of Medical Studies. Saya selaku ketua atau PIC dari SGD B5, Anak Agung Gede Oka Aryatma Prabaswara dengan 3 digit nomor NIM terakhir 124, izin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam presentasi kami kali ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada dokter dan teman-teman yang telah memperhatikan dan juga menyaksikan presentasi kami hingga pada saat ini. Baik, saya akan tutup presentasi kami kali ini dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.